Welcome to my channel. Halo, channel Bung Harpa kembali hadir buat kalian setelah cukup lama absen, mungkin sekitar atau hampir 2 minggu ya. Gue tidak menyapa kalian dan seperti biasa gue selalu berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia dan dikelilingi oleh orang-orang tercinta. 2 minggu ini memang ada suasana kedukaan yang gue nggak perlu terlalu detail, yang membuat ya gue pribadi harus fokus untuk menjalani prosesi itu dan untuk sementara keluar atau out dulu dari hingar-bingar sepak bola kita yang mungkin juga memang sedang lagi agak mati suri ya, dalam arti tidak ada berita-berita yang terlalu wow begitu ya, baik soal timnas maupun juga soal tim kepelatihan ya, walaupun nanti akan gue bahas juga nih ada satu informasi yang menarik. Tapi sebelum kita nanti ke topik utama ya soal kepelatihan timnas, gue akan bawa info yang cukup penting dan cukup akurat. Kita sedikit round up soal kondisi terakhir persiapan timnas kita menjelang SEA Games ya. Seperti kita ketahui, SEA Games kali ini memang targetnya agak cukup simpang siur ya, ada yang mengatakan targetnya emas, ada yang mengatakan targetnya perak. Sebagai juara bertahan tentunya banyak yang berharap kita akan bisa kembali mengulangi sukses yang ditorehkan oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan ya. Tapi apapun itu ya nanti kita akan lihat. Yang pasti persiapan kali ini memang cukup menarik karena diharapkan tadinya ada beberapa nama yang ikut bergabung, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, nama-nama yang kita tahu cukup mentereng dan dianggap mampu untuk mengangkat performa dari Garuda Muda. Tapi dari kabar terakhir mungkin kalian juga semua sudah tahu, Marcelino Ferdinand itu tidak dilibatkan karena cedera hamstring. Personally, gue sih setuju aja, sepakat aja. Kenapa? Karena kalau kita lihat semangat dari SEA Games ini ya sebenarnya sudah semakin untuk pengembangan gitu ya. Jadi memberikan kesempatan bagi atlet-atlet muda untuk lebih berkembang. That's why saat ini pagunya itu adalah tim nasional itu usia 22 atau U22 gitu. Jadi buat gua malah semakin muda semakin bagus, dan biarlah yang sudah punya jam terbang, sudah punya caps di tim nasional senior, bahkan seperti ya siapapun itu lebih fokus untuk tim nasional senior, meskipun semua akan kembali kepada federasi dan tim kepelatihan, dalam hal ini coach Uda Indra Safri untuk menentukan skuad terbaiknya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu U22. Dan yang kedua juga supaya Marcelino Ferdinand ini bisa fokus mengembangkan kemampuannya di klubnya dan kemudian bisa kembali perform dan membela tim nasional Indonesia di ajang yang lebih penting. Nanti ada AFF tahun 2026 dan juga Piala Asia awal 2027 ya. Dan gue masih ingat juga ya kalau pemain yang sibuk itu dulu Sadil Ramdhani, bela di usia kalau nggak salah 19, terus di usia U22 atau U23, tim nasional senior juga di Asian Games 2018, sehingga agak hektik ya, seperti Pedri juga ya di masa-masa itu hektik juga, bela kelas usia, bela tim nasional senior juga dan lain-lain, sehingga akhirnya karirnya agak sempat menurut gua agak sedikit turun sebelum akhirnya kembali revive atau bangkit dan saat ini membela salah satu klub besar di Indonesia di tanah air yaitu Persib Bandung, yang punya kans juga untuk memperoleh gelar juara ya, baik itu mempertahankan gelar Liga 1 maupun juga sedang berjuang di ACL 2 itu untuk untuk SEA Games ya. Kita nanti yang pasti kita tetap dukung Merah Putih untuk memberikan yang terbaik nanti di Thailand. Nah, yang soal kepelatihan ini juga sama, secara umum gue juga akan menggambarkan dulu ya. Dari jauh-jauh hari, mungkin dari bulan lalu bahkan Oktober, buat kalian yang setia menonton channel Bung Harpa, yang kalau direkap itu top charts di atasnya itu salah satunya CBH. Nah, mungkin kalian masih ingat bahwa gue pernah bilang kalau melihat dari atau merangkum dari apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga Esko PSSI Arya Sinulinga, dikompilasi dua sosok ini mengatakan gak usah terburu-buru, dan kemudian mengatakan FIFA Matchday yang berikutnya itu nanti baru berlangsung Maret. Nah, dari dua pernyataan orang atau sosok yang cukup mentereng ini ya, kelihatannya memang gak akan dalam waktu dekat. Ini bicara Oktober akhir saat itu. Maka gue prediksi waktu itu
kemungkinan besar paling cepat akhir Desember atau Desember, dan kemudian paling ideal kalau kita lihat dari kalimatnya itu Januari, karena ini mengacu pada timeline di mana Maret nanti kita akan menghadapi FIFA Matchday yang berikutnya. Dan kemudian yang kedua juga soal budget. Ya, kalau kita lihat kan budget keuangan PSSI ini kelihatannya agak lagi digerus nih. Pertama, mereka tidak akan mendapatkan lagi kucuran APBN. Ini udah diutarakan oleh Ketua GSI yaitu Marshall. Ya, kalau nggak salah itu dia mengatakan mulai tahun depan seperti itu karena ada konflik of interest. Dan ini juga sudah pernah gue gaungkan juga ketika satu orang menduduki posisi yang saling bergesekan kalau antara Menpora dan juga PSSI. Nomenklaturnya aneh. Menpora menyalurkan duit, yang terima PSSI dia juga yang sama. Ini nggak pas ya, nggak pas. Dan meskipun ada beberapa yang mengcounter, wah itu kata siapa nggak boleh, bla bla bla. Dulu kan menteri juga. Nah dulu menteri beda memang, karena dulu tidak bersinggungan langsung. Dulu menteri BUMN dengan PSSI itu malah saling komplement atau saling mengisi. Nah intinya sudah tidak mendapatkan guyuran dana lagi, sehingga ini menyulitkan pasti. Dan kedua juga denda yang kemarin ditimpakan ke PSSI karena aksi lempar air mineral ya saat menghadapi Irak di round 4 itu kalau nggak salah kena 1 miliaran. Kemudian kompensasi pemecatan Sintayong dan juga Patrick Kluivert ini kan juga tidak kecil dananya, pasti besar ya. Dan ini membuat mungkin PSSI berpikir ya udah deh nggak usah buru-buru kita tunjuk untuk menghemat pengeluaran. Kan lumayan mungkin kalau ditunjuk Oktober, November, Desember argonya udah jalan sampai Januari ada 3 bulan. 1 bulan itu bisa miliaran gaji tim kepelatihan. Dulu itu kalau nggak salah STI itu 2 miliar satu gerbong beserta asisten-asistennya. Patrick Kluivert mungkin lebih. Sehingga dalam 3 bulan ini mereka bisa menghemat mungkin sekian miliar. Jadi kemungkinan itu juga menjadi pertimbangan mereka. Tapi sekali lagi itu hak mereka, dan gua hanya menarasikan aja situasi ini diambil tidak buru-buru karena mungkin pertimbangannya itu. Karena kalau memang normal situasinya, duit ada, kemudian kita juga masih tetap menatap dia kompetisi tertentu, pasti secepat mungkin pelatih dipilih. Sama seperti ketika mencat Sintayong karena masih dalam Tron 3 langsung dipilih, bahkan sebelumnya sudah dipersiapkan. Jadi kalau prediksi gue tetap itu paling pas itu ya Januari gitu loh. Dan kalau orang mau pas-pasin dengan Jok ya sering juga kan, karena biasanya Natalan ntar ada interview gitu ya, kemudian Januari nanti dipilih. Nah itu menurut gue sih Januari. Dan terakhir juga katanya Bang Arya sudah mengatakan bahwa ya seperti itu, akhir Desember atau Januari awal. Nah beberapa pelatih sempat mengemuka dan gue sudah meng-cross checknya satu-satu gitu ya. Mulai dari Timur Kapatse, dari awal gue udah bilang dia belum dikontak-kontak nih, tapi kok udah rame gitu kan. Dan kedua juga gue bisa menganalisa ketika diwawancara oleh beberapa TV, gue bilang begini, ya pemimpin itu kan ada ego juga ya, terlepas dari ini seorang ET atau enggak gitu. Ketika lu mau ngambil kebijakan tapi sudah ada orang yang lebih duluan ada di situ, rasanya kok agak kurang srek gitu loh. Apalagi mungkin seorang Erick Thohir yang punya pride ya, sehingga ketika udah orang kasak kusuk woro-woro untuk bawa Timur Kapatse, mungkin dia jadi malah mundur. Padahal secara profile, secara CV, secara historis sebenarnya dia cukup bagus, hampir checklist semua lah gitu ya. Dan dia juga udah menyatakan secara langsung bahkan ke gua willing untuk melatih tim nasional Indonesia. Tapi kan dalam melatih itu banyak faktor-faktor yang lain ya, kecocokan, feeling, timing, gaji dan lain-lain. Dan itu kelihatannya enggak, dan dia sudah mengatakan juga demikian, dan bahkan sudah menyambut salah satu klub dari Uzbekistan katanya akan dia besut. Jadi ya oke, itu berarti udah selesai. Kemudian sempat juga muncul isu ya pelatih dari Irlandia kalau nggak salah. Nah itu juga gue bingung ya, jujur waktu itu gue bilang ini pelatih kan sedang ongoing ya, sedang on the track menuju ke Piala Dunia, bahkan abis ngalahin Portugal dengan Ronaldonya. Kayaknya agak kecil kemungkinannya untuk melatih tim lain gitu, ngapain gitu loh. Pasti dia kan mau digaji 2 kali lipat juga mungkin nggak tertarik gitu loh. Jadi itu juga sudah terbantahkan, dan ada beberapa nama yang entah dari mana datangnya gitu loh, dan gua rasa enggak. Nah terakhir, nah ini yang menarik nih, dikabarkan pelatih asal Belanda katanya. Orang kemudian mengasumsikan itu Giovanni van Bronckhorst. Sama, gue juga udah berkali-kali mengatakan Giovanni ini adalah pelatih top Eropa, walaupun saat ini statusnya adalah asisten pelatih Liverpool di bawah Arne Slot. Tapi dia ini pernah membawa Feyenoord Rotterdam juara Eredivisie, pernah melatih kalau nggak salah Glasgow Rangers juga ya, dan juga klub di Turki.
dan saat ini ya itu tadi kan asisten pelatih klub dari juara bertahan IPL, pasti nggak kaleng-kaleng dong secara kualitas dan secara gaji. Nah, dua faktor ini yang sering gue diskusikan. Maka setiap ditanya kategori pelatih yang layak kita rekrut, ya pertama lihat kantong dulu, itu nggak bisa nggak. Memang kelihatannya simple ya, tapi gue mau tarik dulu kita ke bagian yang teknikal paling dasar. Kebutuhan yang paling dasar apa ya, duitnya dulu ada atau enggak gitu. Mau secocok apapun, mau sebagus apapun, kalau duitnya nggak ada ya nggak bisa gitu. Nah, pertanyaannya apakah kita punya cukup duit untuk meng-hire seorang Giovanni yang pasti mahal? Ya kita nggak tahu. Sekali lagi keuangan PSSI seperti apa. Dan kedua, berapa tahun lalu ya, mungkin sekitar 10-12 tahun lalu, gue lupa, gue pernah berbincang dengan salah seorang yang sangat dekat dengan Giovanni Van Bronckhorst ya, ketika beliau sangat dekat lah secara darah, bahkan sangat dekat. Dulu gue tanya, ya gue sebut aja lah panggilannya Om, kira-kira kalau Giovanni ngelatih Indonesia bisa nggak? Dia sih nggak bilang enggak ya, cuman dia mengatakan itu sangat sulit lah seperti itu. Ya itu wajar ya, dulu kan tim nasional kita kan istilahnya teman-teman kan dark ages ya. Nah seperti itu. Nah even though sekarang kita sudah lebih mentereng, kita sudah punya kans lolos ke Piala Dunia dengan pemain-pemain berkualitas, gap itu masih ada. Tetap Giovanni itu pelatih top, maka tidak sekonyong-konyong juga semudah itu. Nah maka itu gue tanya, ini, hello Om, maaf ganggu. Ini by the way bahasa Indonesia mirip Om Sion Tahamata cara ngomongnya. Jadi kalian bisa bayangkan ya. Halo Om, maaf ganggu, mau tanya apa benar GFB benar mau latih Indonesia gitu kan, Giovanni Van Bronckhorst. Jawabannya gini, gua share ke kalian letter luck ya. Tergantung dunia sepak bola, pakai H. Giovanni sekarang asisten pelatih Liverpool. Clear ya ini, karena selama ini kan ada yang, kalau nggak salah gue sempat baca, nggak tahu dari mana, katanya dia sudah dirilis dari asisten pelatih Liverpool ini. Sampai dengan hari Minggu kemarin ini, gue bicara jujur hari Minggu, dibilang masih pelatih Liverpool, asisten pelatih Liverpool. Tapi tergantung PSSI mau apa. Artinya kalau kita lihat gap secara kelas mungkin udah nggak sebesar dulu nih. Karena apa ya, Indonesia kan sekarang udah top lah gitu ya. Secara kemarin kita sudah sampai round 4, hampir lolos Piala Dunia dengan pemain berkualitas gitu. Jadi mungkin ya itu juga penting buat pelatih kan. Jangan sampai dia juga mohon maaf nih ngelatih tim yang terlalu jauh sehingga karirnya bisa ke drag down. Tapi kan kita bicara duit juga. Maka dia bilang, maka gue tanya lagi nih, olah apa benar sih ada kontak dari PSSI? Tanya PSSI Haris. Nah kalau ini dari jawabannya menurutku sih harusnya belum gitu loh. Jadi kita nggak tahu nih apakah PSSI kemudian bisa melihat ini sebagai sesuatu yang mungkin karena uang itu ada atau enggak, gue nggak tahu. Artinya kalau dilihat dari apa yang dikatakan oleh Om ini, ya itu tidak menutup kemungkinan. Apalagi lalu kemudian dia bilang gini nih, dia bilang gini, timnas tidak pernah ke World Champion Turnamen, maksudnya tidak pernah lolos Piala Dunia lah ya, walaupun kita pernah lolos 38 tapi sebagai Dutch Indies ya. Betul nggak pernah ke Piala Dunia Om, kira-kira saya bilang gitu ya. So you can only win, what do you have to lose? Intinya berarti dia menarik nih kalau dilihat, nah kan. Nah ini ada yang menarik nih, jadi gini, bahwa dia melihat why not gitu loh. Karena dia punya peluang tim ini untuk lolos Piala Dunia gitu. Dan kalaupun nggak lolos ya memang belum pernah lolos gitu. Jadi nothing tulus sebenarnya. Nah, ini nih punchline-nya. Is he interested to coach timnas? I mean GFB, maksudnya Giovanni tertarik nggak? He is open for a dialogue. Nah itu kuncinya. Ini orang sangat dekat sekali. Kalau yang kenal gue pasti udah bisa nebak siapa orang ini. Dan gue juga diundang waktu beliau datang ke sini lah, lagi di Indonesia orangnya. Jadi intinya seperti itu situasi terakhir. Jadi sekali lagi supaya ini tidak simpang siur, supaya kalian juga bisa mendapatkan informasi yang clear soal posisi Giovanni Van Bronckhorst, apakah memungkinkan untuk melatih Indonesia. Personally gue senang dengan sosoknya karena secara manner, secara tim secara kepelatihan, gue tahu betul mereka adalah orang yang terhormat. Dan waktu gua ke Rotterdam saat itu nunggu di sebuah kafe lah seperti itu ya, orang nanya gue nunggu siapa, gue bilang gue nunggu dia dan keluarganya, dan mereka bilang Giovanni is keluarga yang terhormat lah gitu. Bahkan seorang teman sekelas ya, ini kok maaf agak sedikit cerita, itu dia sangat Ajax sekali, dan Ajax kan biasanya musuhnya Feyenoord Rotterdam. Ketika tahu dia kesini tahun 2011 kalau nggak salah, Giovanni, dan gue foto bersama, dia bilang begini, tolong jaga kapten kami gitu. Padahal dia ibaratnya di klub itu lawannya gitu, teman gue.
Giovanni di Rotterdam, teman gue ini cewek, namanya Yasmin, itu di orang Ajax banget, tapi dia tetap respect. Jadi dari segi itu gue lihat dia sangat dihormati dan tentunya akan menjadi suatu apa ya, kebanggaan lah, suatu hadiah kalau memang dia bisa melatih timnas Indonesia. Tapi kembali lagi itu ke PSSI, mereka punya pertimbangan, mereka punya constraint, punya batasan-batasan dalam hal mungkin pertimbangan financial atau apapun, ya kita serahkan ke mereka. Kita sebagai fans hanya bisa bersuara, hanya bisa memberikan aspirasi dan yang terbaik buat tim nasional. But last but not least, teman-teman semua, itu setelah gue memaparkan ya soal tim kepelatihan dan lain-lain SEA Games ya. Setelah gue comeback setelah hampir 2 minggu gue nggak nyapa kalian, gue seneng banget. Ada satu yang mau gue sampaikan, mengingat kita juga tidak boleh lupa ada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Aceh, Sumut dan juga Sumbar, dan gue berpikir seperti apa untuk menunjukkan kepedulian kita secara real. Maka gue coba untuk secara personal ya, bukan gue mau show off, tapi memberikan baju-baju gue kebetulan yang juga gue gak pakai tapi masih layak. Dan satu lagi, gue mau ngajak teman-teman kalau kalian mau berkontribusi, ini ada baju ya, gue langsung tunjukin aja lah ya. Nih baju Barcelona Gerard Piqué. Nah ini asli ya, nih asli, masih bagus banget, belum pernah gue sentuh sama sekali. Sentuh sih pernah, nggak pernah gue pakai. Gue mau lelang mungkin hari Minggu. Nah nanti tentunya gue akan live ya, live streaming lelang. Nah nanti duitnya atau uangnya nanti akan kita serahkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dari Aceh, Sumut dan Sumbar secara proporsional. Dan teknikal gimana nanti akan gue share di IG pribadi gue di @bungharpa. Sekali lagi teman-teman semua, gue merasa senang, merasa juga terhibur, dan gue mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang menyampaikan turut berduka cita di IG gue. Gue cuma bisa berpesan, saat kalian masih punya orang yang tersayang, ayah, ibu, adik, kakak, anak, siapapun itu, kalau kalian ingat jangan lupa untuk menyapa mereka, menelpon mereka. Kalau kalian berjauhan mungkin sedang merantau, setiap ingat telepon, dan kalau ditelepon jangan sampai nggak diangkat, karena ada satu miss call yang nggak diangkat itu ketika mereka nggak ada akan menjadi penyesalan yang luar biasa. Hanya itu yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman selalu sehat dalam lindungan Tuhan, dan kita selalu kompak dalam setiap perbedaan. Terima kasih teman-teman, adios.